dosaku. Sungguh nyata Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, kasih karunia Tuhan. Kita rasakan hari ini hari pertama di bulan November. Kita tahu kalau sampai saat ini kita ada ini sungguh karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, saya sangat senang melihat semangat saudara, antusias saudara di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehubungan dengan perjamuan, tema khotbah hari ini, jangan kehilangan cinta. Wow, jangan kehilangan cinta. Nanti kita akan lihat apa dampaknya, apa bahayanya kalau seseorang kehilangan cinta. Dan apa dampaknya bila orang itu memiliki cinta. Saya teringat saudara, sebelum saya membaca ayat, saya teringat waktu saya masih remaja, menginjak pemuda di kampung, di kota saya, di desa Kademangan, Kabupaten Blitar. Saya memiliki klub bulu tangkis kecil-kecilan. Ya, namanya di kampung. Anggotanya kalau tidak salah waktu itu kurang lebih cuma 10 orang. Tidak banyak saudaraku. Kami hampir setiap hari latihan. Cinta mula-mula, saya panggil teman-teman remaja untuk latihan bulu tangkis, saya latih dia. Dia begitu semangat, dia begitu antusias. Hampir setiap hari latihan. Dan kalau tidak latihan saudaraku, kami ini kompak-kompak saja. Tetapi satu saat ada satu anggota kami itu sudah kurang rajin latihan. Satu anggota kami sudah kurang aktif latihan. Jadi bukan hanya tidak aktif latihan bulu tangkis, tetapi juga tidak aktif kumpul. Biasanya kami kumpul-kumpul kalau tidak latihan bulu tangkis. Kami tidak tahu apa yang menyebabkan teman saya ini tiba-tiba sudah tidak aktif lagi bulu tangkis. Ternyata selidik punya selidik, teman saya ini lagi jatuh cinta sama seorang cewek. Oh ini sudah. Rupanya ini penyebabnya kenapa teman saya ini sudah tidak aktif lagi dengan hobinya. Tidak aktif lagi bulu tangkis. Sudah tidak suka kumpul-kumpul lagi dengan kami. Rupanya dia sedang jatuh cinta dan lebih suka kumpul dengan pacarnya. Nah, dengan kata lain saudaraku, cinta itu bisa mengalahkan segala-galanya. Amin, saudara. Dia hobi bulu tangkis. Tetapi karena lagi jatuh cinta, hobinya yang sudah dilatih sekian lama ditinggalkannya saudaraku. Nah, maksud dari kisah yang pernah terjadi yang saya ceritakan di sini adalah saudaraku, pada saat seseorang sedang jatuh cinta, gairahnya meningkat. Semangatnya meningkat. Saya yakin dan percaya sebagian besar dari saudara pernah jatuh cinta. Amin. Kalau saya tahunya mau jujur pasti ada saudaraku.
Ketika kita sedang jatuh cinta, ada sesuatu kekuatan yang entah tidak tahu dari mana tiba-tiba muncul di dalam diri kita. Itulah hebatnya cinta. Begitu juga dengan hal-hal rohani. Kalau kita sedang jatuh cinta dengan Yesus, kita memiliki rasa cinta dengan Yesus, saudaraku. Saya yakin dan percaya gairah saudara untuk mengiring Tuhan itu akan luar biasa. Amin. Semangat saudara di dalam memuji Tuhan, semangat saudara di dalam menyembah Tuhan, semangat saudara di dalam baca Alkitab itu akan luar biasa. Karena apa? Ada cinta di dalam diri kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, adakah cinta itu ada di dalam hidup kita masih? Adakah di dalam pribadimu, adakah di dalam hatimu masih ada benih-benih cinta kepada Yesus atau tidak? Ini yang menjadi persoalan. Mari kita lihat Alkitab kita, saudara. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sengaja saya kasih merah, saudaraku, yaitu mau mengikut. Perhatikan kalimat mau mengikut. Terjemahan lain itu mau mengikut itu yaitu mengejar. Bukan cuma sekedar dari belakang mengikuti. Tetapi terjemahan lain mereka sedang mengejar. Bahkan di dalam bahasa aslinya seringkali digunakan konteks romantis. Ada hubungannya dengan keromantisan, ada hubungannya dengan kemesraan, saudaraku. Jadi di sini kita melihat atau kita menemukan pengertian bahwa seseorang yang mengiring Yesus seharusnya sama dengan orang yang sedang jatuh cinta. Ini. Orang yang mengiring Yesus seharusnya sama dengan orang yang sedang jatuh cinta. Coba saudara perhatikan, mungkin anak saudara atau saudara sendiri yang sedang jatuh cinta. Dia pasti berusaha mengejar, meraih yang dicintainya. Ya atau iya? Saya lihat di sini ada orang yang sementara jemaat di sini ada jemaat yang sementara PDKT. Saya melihat semangatnya hidup luar biasa, semangatnya kerja luar biasa. Karena apa? Ada cinta. Kalau saudara perhatikan, orang ini mungkin waktu belum jatuh cinta, mungkin 2 hari sekali mandi. Tapi ketika sedang jatuh cinta, 1 hari 2 kali mandi. Atau barangkali ketika dia belum jatuh cinta, sehabis mandi malas pakai sisir. Pusing amat, yang penting. Karena tidak sedang jatuh cinta. Coba kalau lagi jatuh cinta, tiap jam saudaraku selalu sisir. Ini sisir tidak terlepas dari kantongnya. Karena apa? Sedang jatuh cinta. Kalau waktu belum jatuh cinta, biasanya bawa balsem kemana-mana. Tapi setelah jatuh cinta, ganti parfum. Ya, kita maklumi saudaraku. Ini bukan pengalaman saya loh ya. Jangan saudara pikir, wah ini pasti pengalamannya Om Gembala ini. Mungkin salah satunya. Nah ini saudaraku. Jadi berusaha romantis, berusaha menjalin hubungan yang lebih indah, hubungan yang lebih intim, hubungan yang lebih mesra. Dan hidupnya bergairah.
Ada semangat ekstra, ada semangat yang luar biasa di dalam hidupnya ketika orang itu sementara jatuh cinta. Tadi malam saya membuka-buka di Google, saudaraku. Coba nanti saudara tayangkan. Di India itu ada satu kisah cinta yang sejati. Yang terkenal, di mana tentu saudara pasti sudah tahu, setelah istrinya meninggal karena melahirkan anaknya yang ke-14, maka Shah Jahan pada waktu itu dia menjadi seorang kaisar, ia membangun sebuah menara, sebuah makam yang spektakuler. Tentu saudara tahu makam itu yaitu Taj Mahal. Kita lihat di sini. Ini bukan masjid, saudaraku. Tetapi ini makam dari istrinya. Luar biasa, saudaraku. Bangunan ini begitu spektakuler, saudaraku. Dan ini bukan hanya merupakan penghormatan dia terhadap istrinya yang senantiasa mencintainya, kesetiaannya selama hidupnya, tetapi bangunan ini bukti cinta seorang suami terhadap istrinya. Kita lihat di sini. Orang yang sedang jatuh cinta seringkali, saudaraku, melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Orang yang sedang jatuh cinta seringkali melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Dan ini saudara lihat ini. Ini bukan rumah, ini bukan hotel. Tetapi di dalamnya orang mati, istri yang sangat dicintainya. Wow. Karena apa? Ada cinta. Jadi sekali lagi, cinta bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Saudara enggak usah tanya, Om, kira-kira berapa biayanya ini, kuburan ini, makam ini. Saudara enggak usah tanya, saudara bisa bayangkan ini bangunan dibuat selama 22 tahun. Bangunan ini dibuat selama 22 tahun dan membutuhkan tenaga kerja 20.000 orang. Ditambah 1.000 gajah. Mungkin bawa batu-batu besar orang tidak mampu, terpaksa harus ditarik dengan gajah. Kita lihat di sini. Dampak kalau seseorang memiliki cinta, itu sering kali, saudaraku, melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Namun saudara, haleluya, kisah cinta Shah Jahan terhadap istrinya tidak sebanding kisah cinta Yesus kepada kita. Amin, saudara. Kisah cinta Kaisar India yang fenomenal, yang terkenal, tidak sebanding kisah cinta Yesus terhadap saudara dan saya. Pernahkah saudara merenungkan hal ini? Dia sebagai Allah yang luar biasa, rela tinggalkan kemuliaannya. Dia mau menjadi manusia, bahkan lebih hina daripada saudara dan saya. Semiskin-miskinnya kita, saudaraku, sesusah-susahnya kita, orang tua kita tidak pernah melahirkan kita di kandang binatang. Walaupun kita susah. Tetapi Yesus, dia rela lahir di kandang binatang. Lebih hina daripada saudara dan saya. Dia serahkan nyawanya. Dia rela disalib. Dia rela dimahkotai duri. Dia rela ditombak lambungnya. Dia rela ditikam
bungkam saudaraku. Dia curahkan darahnya. Ini kisah terbesar, cinta terbesar Allah kita kepada manusia. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kisah cinta terbesar dan saya yakin tidak ada tandingannya. Kisah cinta ini. Kisah cinta Yesus terhadap saudara dan saya yakin tidak ada tandingannya. Itulah sebabnya kalau saya teringat cinta Yesus kepada saya, saudaraku, hati saya selalu bergetar. Hati saya selalu bergetar. Rasanya ingin menangis saja, saudaraku. Karena apa? Mestinya saya ini menjadi bahan bakarnya neraka. Karena kejahatan saya, karena kesombongan saya, karena kemunafikan saya. Karena cintanya Yesus, cintanya Allah kepada saya. Dia mengangkat saya, memindahkan saya dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan itu cinta yang terbesar yang telah datang. Sekali lagi, bagaimana cinta saudara saat ini kepada Yesus? Mari periksa diri sendiri, tidak usah lihat orang lain. Apakah masih ada benih-benih cinta itu, saudaraku, kepada Yesus? Atau sudah hilang sama sekali, atau sudah pudar, saudara? Sekali lagi, kalau kita itu masih ada cinta kepada Yesus, kita akan bergairah di dalam memuji Tuhan. Tidak hanya sekedar memuji Tuhan. Mas saya melihat saudaraku, masih ada anak Tuhan waktu memuji Tuhan baca warta jemaat. Ada anak Tuhan sementara menyembah masih kasih bersih-bersih kuku. Ini tanda cintanya sudah mulai pudar, saudaraku. Ayo periksa. Masih adakah getaran-getaran cinta kita ini kepada Yesus? Ciri orang yang masih ada cinta kepada Yesus, dia akan semangat beribadah, semangat memuji Tuhan, semangat memuliakan nama Tuhan. Bahkan mungkin semangat melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau cinta itu sudah mulai hilang, kalau cinta itu sudah mulai pudar, jangankan terlibat pelayanan, ibadah pun ogah-ogahan. Ya kalau ada waktu, ya kalau lagi mood. Ini tandanya saudaraku, cinta kita sudah mulai menurun. Cinta kita kepada Yesus sudah mulai menurun. Sekali lagi, kalau saudara bisa merenungkan cinta Yesus, dia rela disalib, dia rela dimahkotai duri, maka kita akan semakin bergairah untuk mengiring Tuhan. Amin, saudara. Apapun kondisinya, apapun situasinya. Nah inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Mari kita periksa. Kalau cinta itu sudah mulai hilang, mulai kendor. Ayo lewat perjamuan suci pagi ini Tuhan. Aku ingin cintaku dipulihkan. Amin, saudara. Cintaku dipulihkan. Saya teringat ada kesaksian dari teman saya, saudaraku, satu angkatan. Dia melatih di pedalaman. Satu saat dia diajak temannya ke Jakarta. Saya sangat terharu dengan kesaksian ini, makanya kesaksian ini saya bagi untuk saudara. Waktu di Jakarta temannya ajak tidur di hotel yang mewah dan kebetulan lantai cukup paling atas. Setelah masuk kamar, dia langsung buka korden kamar hotel itu dan melihat keindahan kota Jakarta di malam hari. Dia katakan, wow, indah sekali. Wow, keren sekali. Apa yang dia lakukan? Setelah melihat itu dia langsung berlutut. Tuhan, aku bersyukur.
Engkau mengizinkan aku melihat keindahan kota Jakarta. Aku terkagum-kagum dengan keindahan kota Jakarta. Tetapi aku lebih kagum Engkau. Amin, saudara. Aku memang sempat terpesona dengan keindahan kota Jakarta. Tetapi aku lebih terpesona terhadap Engkau. Nah, ini ciri khas orang yang memiliki cinta kepada Yesus. Keindahan dunia, kemewahan dunia tidak menggeser cintanya, kekagumannya terhadap Yesus. Kalau cinta itu ada di dalam kehidupan kita, saudaraku, kita akui dunia hebat, dunia luar biasa. Tetapi itu tidak akan menggeser cinta saudara terhadap Yesus. Mungkin saudara sibuk, tetapi kesibukanmu tidak akan menggeser cinta saudara kepada Yesus. Kalau benar-benar cinta itu ada dalam hidup kita. Jadi saudara, tandanya orang yang jatuh cinta, sekali lagi, dia ada gairah, dia ada antusias, dia ada semangat di dalam memuji Tuhan, di dalam memuliakan nama Tuhan. Keindahan dunia, hobi, kesibukan, pekerjaan tidak akan menggeser cinta itu. Karena apa? Yesus segala-galanya. Amin, saudara. Amin. Saya bersaksi sedikit, maaf, ini mungkin tidak dirasakan tante, tapi saya merasakan. Pada waktu kami sekolah Alkitab, saudara, waktu saya jatuh cinta sama tante, wah, rasanya saudaraku, kalau saya masuk kelas duluan, lalu saya lihat sudah detik-detik mau belajar kok, saya lihat tante ini kok belum muncul, hati saya gelisah. Jangan-jangan sakit. Ya maklum lagi jatuh cinta saudara. Wah kemana ini? Jangan-jangan sakit. Kenapa? Ada cinta, merindukan, mengharapkan untuk bertemu. Nah, satu saat saya sudah datang. Saya lihat kok bangkunya kok tidak ada. Akhirnya saya alasan ke kamar mandi. Saudaraku. Saya pulang dari kamar mandi karena memang belum jam belajar. Saya lihat bukunya sudah ditaruh di meja. Orangnya belum ada. Mungkin tante kembali ke asrama. Wah bukunya ada. Lihat bukunya saja sudah senang saudara. Lihat bukunya saja. Orang tante waktu itu belum ada. Tapi bukunya sudah ditaruh di bangku. Saya lihat bukunya saja sudah senang. Kenapa? Ada cinta. Amin, saudara. Ada cinta. Jangan seperti seorang bapak, dia mengaku cinta sama istrinya. Suatu saat bapak ini bangun pagi, ternyata dilihat istrinya sudah nyapu, istrinya sudah kerja. Aduh, saya kasihan dengan istri saya ini. Saya tidak tega lihat istri saya kerja sendiri. Akhirnya dia tidur lagi. Karena tidak tega lihat istrinya kerja. Bukannya bantu kerja tetapi tidur lagi. Kenapa tidur lagi? Aku kasihan lihat kamu kerja. Nah ini tidak bagus. Nah, jadi saudaraku, mari bertanya kepada diri sendiri. Masih adakah getaran-getaran cinta terhadap Yesus? Atau saudara anggap hari Minggu itu seperti hari biasa. Kesempatan istirahat. Kalau saudara benar-benar ada cinta. Pasti aduh kapan ya hari Minggu. Kapan ya hari Minggu. Merindukan selalu bersekutu seperti pagi hari ini. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Alami lawatan Tuhan. Dan inilah tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta. Tetapi saudaraku, kalau sampai cinta itu sudah hilang,
Saya mau kasih tahu ini hal yang sangat-sangat serius. Kalau sampai cinta ini sudah mulai hilang, roh kemalasan akan masuk di dalam kehidupan kita. Baca Alkitab malas, berdoa malas. Pokoknya saudaraku, rasanya sudah tidak ada semangat lagi, tidak ada gairah lagi. Dan itu yang terjadi di jemaat di Efesus. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Nah saudara, kalau saudara melihat ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat yang kedua, di situ saya garis bawahi bagaimana jemaat yang di Efesus itu jerih payahnya luar biasa saudaraku. Dia tidak sabar terhadap orang-orang yang jahat. Ayat yang ketiga, di sana tetap sabar di dalam penderitaan. Artinya apa saudaraku? Jemaat Efesus itu jemaat yang luar biasa, setia melayani saudaraku. Tetapi rupanya Alkitab tadi dikatakan dia sudah kehilangan cinta mula-mula. Cinta mula-mulanya sudah hilang. Cinta mula-mulanya sudah pudar saudaraku. Bahkan Alkitab tadi katakan Tuhan sampai mengancam, aku akan mengambil kaki dianmu kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak melakukan apa yang pernah engkau lakukan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita lihat di sini, kaki dian itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kaki dian itu berbicara tentang urapan Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Bayangkan kalau sampai gereja sudah tidak ada kaki dian, saudaraku, tidak ada kehadiran Tuhan. Gereja itu sama dengan arisan. Cuma kumpul, setelah itu pulang. Kenapa? Tidak ada kehadiran Tuhan. Kaki dian sudah diangkat dari gereja itu. Ayo, jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tadi Tuhan katakan, kalau tidak akan kuambil kaki dianmu. Dan lewat ayat-ayat yang sudah kita baca, kita lihat ayat yang kelima, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya. Jadi yang namanya dosa saudaraku, yang namanya dosa itu bukan cuma berjudi. Yang namanya dosa itu bukan cuma mabuk. Yang namanya dosa itu bukan cuma selingkuh. Yang namanya dosa itu bukan melakukan hal atau menipu saudaraku. Tetapi ketika kita meninggalkan cinta mula-mula. Perhatikan, ketika kita meninggalkan cinta mula-mula. Alkitab tadi katakan betapa dalamnya kamu telah jatuh. Amin saudara. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Ada dua hal lewat ayat yang kita baca ini dalam 5. Ayat 5. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang pertama, bagaimana untuk memulihkan keadaan itu? Bertobatlah. Berita tentang pertobatan harus terus disampaikan. Ada seorang bapak bangga, Om, saya sekarang sudah bertobat loh Om. Oh luar biasa. Ada seorang bapak dengan bangganya cerita. Karena hari Minggu dia dengar tentang pertobatan. Jadi dia minggu berikutnya ngomong sama gembalanya. Om, saya sekarang sudah bertobat loh Om. Apa buktinya? Om tahu walaupun saya ini rajin masuk gereja.
Tapi Om tidak tahu setiap malam saya ini judi loh Om. Saya setiap minggu masuk gereja. Tetapi Om tidak tahu. Bahkan istri saya tidak tahu. Setiap malam saya berjudi loh Om. Kaget saudaraku. Tapi puji Tuhan. Minggu yang lalu saya dengar khotbah tentang pertobatan. Saya sudah bertobat. Sekarang judinya seminggu tinggal sekali. Saya katakan ini belum bertobat. Ini baru mengurangi. Kalau namanya bertobat, tinggalkan semua. Amin saudara. Banyak anak Tuhan sampai mengurangi saja. Belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita lihat di sini. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Untuk itu yang pertama yang harus kita lakukan, bertobat. Bertobat. Ada ayatnya. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal 17, ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Perhatikan kalimat ini. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia. Saya bisa rubah, maka hari ini Allah memberitakan kepada kita semua. Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Di mana-mana, di Jakarta, di Borong, di Labuan Bajo, di Ruteng, dimanapun, di mana-mana mereka harus bertobat. Jadi bukan hanya sekedar mengurangi. Ayo kalau mungkin selama ini kita sudah bangga, kita sudah puas cuma sampai kategori mengurangi. Firman Tuhan hari ini datang. Amin saudara. Firman Tuhan hari ini datang. Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar mengurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan lagi apa yang pernah kita lakukan. Ketika saudara percaya, ketika saudara dibaptis, saudara terima Yesus, saudara tentu punya pengalaman-pengalaman yang indah. Saudara begitu semangat mengiring Tuhan, begitu semangat membaca Alkitab, begitu semangat melayani pekerjaan Tuhan. Dengan potensi, talenta, bakat yang Tuhan berikan kepada saudara, begitu semangat. Pertanyaannya, apa yang pernah saudara lakukan dulu, apakah masih ada sampai sekarang? Ayo bertanya, semangatmu dulu, cintamu dulu, gairahmu dulu di dalam Tuhan. Apakah masih ada di hari-hari ini? Lakukan lagi apa yang pernah engkau lakukan. Ayo. Sekali lagi, yang namanya dosa itu bukan cuma berjudi. Yang namanya dosa itu bukan cuma menipu. Tapi ketika kita tahu melakukan yang baik. Saya mau tanya, doa itu baik atau tidak? Ayo, baik atau tidak? Baik. Membaca Alkitab itu baik. Beribadah seperti pagi ini baik. Tetapi ketika kita tidak mau melakukan, itu juga sudah berdosa. Coba lihat ayatnya. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi ketika kita tidak melakukan lagi hal-hal yang dulu kita lakukan. Sekarang sudah kita geser dengan hal-hal lain. Alkitab katakan kita sudah berdosa, saudaraku. Saya tekankan dari tempat ini yang namanya dosa itu bukan cuma berjudi, menipu. Tetapi ketika kita tidak mau melakukan hal-hal yang baik, itu sudah berdosa, saudara. Saya senang pagi hari ini
saudara melakukan hal yang baik. Saudara begitu semangat di dalam memuji Tuhan. Atau barangkali saudara jangan berpikir begini, Om, walaupun saya kurang melakukan hal yang baik, toh Tuhan tidak tegur saya, Om. Tuhan tidak pukul saya, Om. Dia masih sayang sama saya. Dia masih memberkati saya, Om. Baik, saudaraku. Tetapi Tuhan punya maksud. Kalau kita masih, saudaraku, melakukan hal-hal yang tidak baik, kok kita tidak diapa-apakan oleh Tuhan, itu karena Tuhan punya maksud. Amin, saudara. Apa maksudnya? Kita lihat ayatnya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu. Kesempatan bagi kita semua, saudaraku. Untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi saudaraku, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan, cinta kita sudah mulai kendor, semangat kita sudah mulai kendor, lalu kok Tuhan kok masih jaga kita, pelihara kita, berkati kita, itu bukan berarti Tuhan sayang, memang sayang saudaraku, tetapi itu kesempatan saudara untuk beroleh selamat, kesempatan saudara untuk kembali melakukan hal-hal yang baik. Ayo. Saya yakin memori saudara masih ada ketika saudara baru percaya Yesus. Ketika saudara baru bertobat, saya yakin saudara begitu antusias, begitu semangat mengiring Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat bersaksi. Tetapi kalau hari ini mungkin hal itu sudah mulai kendor, hilang, mari kita mohon kemurahan Tuhan. Saudaraku, jangan hanya saudara berpikir Tuhan kan murah hati. Tuhan itu kan maha ampun. Tuhan itu panjang sabar. Benar saudaraku. Ingat, Tuhan itu memang maha ampun, maha murah saudaraku. Tetapi Tuhan itu juga adil. Tuhan bukan hanya memberikan kesempatan saudaraku. Tetapi juga saatnya Tuhan juga bisa marah kepada saudara. Tentu saudara ingat kisah pada waktu zaman Nuh. Selama 120 tahun. Selama 120 tahun sambil membuat bahtera, Nuh memberi nasihat kepada orang-orang di zamannya. Ayo sadar, ayo setia, ayo kembali kepada cinta yang mula-mula. Ayo tobat, tetapi faktanya apa saudaraku? Mereka mengabaikan kesempatan itu. Sehingga selama 120 tahun dia abaikan, akhirnya apa? Kemurahan Tuhan berhenti. Nuh, cukup. Nasihatmu kepada orang-orang zamanmu sudah cukup. Mereka tidak mau dengar kamu. Sekarang kamu masuk ke dalam bahtera. Mereka masuk, saudaraku, Nuh, istri, sama anaknya dan menantunya. Masuk. Lalu pintu bahtera Tuhan yang menutup, bukan Nuh yang menutup. Tutup. Hujan. Banjir, akhirnya air sudah mulai naik. Waktu air masih di sini, orang-orang pada zaman Nuh masih senang. Masih senang sekali. Tetapi ketika mulai naik, mulai ketakutan. Dia mulai ketok pintu bahtera. Om Nuh, tolong buka pintu Om Nuh. Om Nuh, tolong buka pintu Om Nuh. Dari dalam bahtera Nuh bilang, bukan aku yang menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Amin, saudara. Sekarang pintu kemurahan masih terbuka untuk saudara dan saya. Manfaatkan kesempatan ini. Ayo bertobat dan kembali melakukan apa yang pernah kita lakukan. Hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan, ayo kembali kita lakukan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari kembali kepada cinta yang mula-mula. Jangan sampai saudara kehilangan cinta. Jangan sampai
Sekali lagi, bahaya besar ketika kita kehilangan cinta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus.